lagi dalam program Kampus 462 sama aku, Angela Delvi dari Universitas Brawijaya yang akan menemani kalian hari ini. Program Kampus Plus 62 sendiri merupakan program kampus pilihan yang menyajikan 8 berita pilihan mulai dari Malang, Bandung, Sumatera, hingga Semarang. Yuk kita simak beritanya. Puluhan Sivitas Teknik Mesin UB mengantar Profesor Jarod Bangundarmadi untuk mendaftar bakal calon dekan Fakultas Teknik periode 2025 hingga 2030. Para kolega ini berkumpul di departemen untuk selanjutnya mengantar bersama kandidat terbaik mereka. Usai pendaftaran, Profesor Jarod mengatakan bahwa pihaknya mendaftar maju menjadi bakal calon dekan untuk menularkan spirit yang sudah ada di teknik mesin untuk kemajuan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Berbagai capaian dalam hal publikasi, kerjasama hingga prestasi mahasiswa telah banyak ditorehkan oleh Departemen Teknik Mesin. Kalau kita lihat ya di teknik, misalnya publikasi, itu yang paling banyak selama ini kan teknik mesin ya. Termasuk juga kepangkatan profesor, kita 17, mau 20 tahun ini. Terus kemudian kerjasama dengan alumni teknik mesin, separuh dari capaian BKK yang nyumbang teknik mesin gitu. Saya pengen menularkan ya apa yang telah saya lakukan dulu. Saya inisiasi waktu di jurusan menjadi lebih besar skopnya di fakultas. Targetnya universitas untuk publikasi banyak sekarang. Ya kalau hanya teknik mesin saja nggak akan bisa memenuhi. Harus semua departemen ikut membantu, berkontribusi. Itu kira-kira salah satunya. Profesor Jarod melihat saat ini terdapat berbagai tantangan baru untuk memajukan Fakultas Teknik. Namun dirinya optimis dengan kesabaran dan ketekunan berbagai tantangan perguruan tinggi saat ini dapat terpecahkan. Ada satu program yang ingin saya inisiasi ya, yaitu bahwa kita harus membuat pemrograman dan penganggaran yang bersifat partisipatif kolaboratif. Itu dari bottom up lah kalau bahasa manajemen. Itu saya rasa perlu kesabaran, perlu tuntunan yang komunikasi yang baik juga dengan departemen. Karena kalau bersifat top down itu memang enak bagi fakultasnya, tetapi manfaatnya kurang menurut saya dibanding kalau kita partisipatif kolaboratif. Tetapi itu perlu kesabaran ya, karena berbeda dengan yang ada sebelumnya. Profesor Muhammad Solihin mengungkapkan bahwa Fakultas Teknik memiliki potensi besar dengan jumlah dosen, mahasiswa, dan sumber daya yang melimpah. Prof. Solihin menawarkan 3 strategi utama untuk kemajuan FTUB, yaitu transformasi tata kelola berbasis data dan teknologi, peningkatan daya saing akademik global, serta penguatan ekosistem inovasi dan kesejahteraan warga kampus. Ia optimis Fakultas Teknik dapat terus tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang unggul di tingkat nasional dan internasional. Baik, Fakultas Teknik fakultas besar ya, mungkin 2 atau 3 terbesar di UB ya. Nah, kita punya resource dosen yang banyak, profesor yang banyak, karyawan yang baik, apalagi mahasiswa yang banyak sekali. Ini kita dorong terus karena tantangan ke depan ini industri ini kan semakin tinggi ya, semakin bertantangan. Kita harus kompak bersama bahwa tujuan kita adalah meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun. Dan ini bisa kita capai dengan kebersamaan, keharmonisan. Nah, kalau tanpa itu kita akan sulit meraih tantangan itu. Saya yakin dengan kebersamaan dan tangan yang akan kita hadapi, kita semakin solid ke depan. Saat ini terdapat 4 bakal calon yang mendaftar pada pemilihan dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya periode 2025 hingga 2030. Jumlah pendaftar kelas internasional di FISIP Universitas Brawijaya tahun ini sedikit menurun. Saat ini terdapat 23 pendaftar yang sedang mengikuti seleksi masuk kelas internasional.
Mereka mendaftar di 3 program studi yang ada di FISIP dengan seleksi tes akademik, bahasa dan juga wawancara. Kasubag Akademik FISIP UB Herudin Tanufi mengakui penurunan dari jumlah pendaftar sehingga pihaknya kembali membuka gelombang terakhir bagi calon mahasiswa kelas internasional. Ya, trennya untuk tahun ini ada penurunan dari jumlah pendaftar, ya kan. Kalau tahun kemarin sekitar pendaftar kita bisa nyampe total itu dari 3 prodi yang kita buka untuk pendaftaran IUB itu total ada sekitar 30-an. Tahun kemarin. Untuk tahun ini jumlah pendaftar itu sekitar 22 kalau nggak salah. Yang terdiri dari 2 prodi, ya kan. 4 orang itu daftar di ilmu komunikasi, kemudian di sekitar 18 orang itu daftar di hubungan internasional. Untuk 1 prodi yaitu ilmu politik masih sepi pendaftar kalau kita, ya. Dari ya, ini kita nunggu 1 batch lagi memang, ya kan. Semoga saja dari batch yang terakhir, ya kan, ini batch 3 itu semoga saja ada lonjakan dari jumlah pendaftar nanti. Jadi kuota kita 1 kelas itu sekitar untuk kelas internasional sekitar 30 sampai 40 orang. Jadi sampai sekarang masih belum memenuhi kuota, ya. Dari jumlah yang daftar, ya kan, 18 orang dari hubungan internasional dan 4 orang dari ilmu komunikasi. Ini setelah dites bahasa Inggris, ya kan, ternyata yang lulus atau lolos untuk tes interview hari ini itu sekitar 10 orang. Jadi 2 orang dari ilmu komunikasi sama 8 dari ilmu hubungan internasional. Diharapkan nantinya pada gelombang terakhir jumlah calon mahasiswa yang mendaftar mampu memenuhi kuota kelas internasional dari 3 program studi yang ada di FISIP Universitas Brawijaya. Ketua Senat Akademik FISIP Universitas Brawijaya Profesor Darsono Wisadirana mengatakan bahwa pemilihan dekan tahun ini menjadi tanggung jawab dari Senat Akademik Fakultas. Pihaknya telah membuat panitia pelaksana dengan tahapan yang sudah berjalan. Saat ini masa pendaftaran bakal calon sudah dibuka untuk menjaring kandidat terbaik yang akan mendaftar. Darsono berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memilih sosok yang tepat untuk memimpin FISIP 5 tahun mendatang. Ini pemilihan dekan ini adalah ya menjadi tema, ya menjadi peran yang sangat penting, ya. Jadi justru pelaksana dari pemilihan dekan itu adalah di Senat berdasarkan pada surat tugas dari rektor. Itu Senat adalah diminta untuk menjadi penyelenggara pemilihan dekan mungkin setiap fakultas. Jadi ya fungsinya sangat penting sekali. Bertanggung jawab utama dalam pemilihan dekan ini. Gitu. Nanti kan ketika ada setelah ada pendaftaran, terus kemudian ada verifikasi juga ya, Pak Prof. Ada ya, tahapan verifikasi oleh Senat Akademik Fakultas, kemudian sebelum dibawa ke rektor, begitu ya. Apa yang mendasari atau pertimbangan-pertimbangan apa bagi Senat untuk mengajukan calon itu kepada rektor? Syarat calon maksudnya, ya sebetulnya kan peraturan untuk pelaksanaan pemilihan dekan ini sudah ada pertornya, ya toh, di mana penyelenggaranya adalah Senat Fakultas, Senat Akademik Fakultas. Kemudian kita membentuk panitia atau ya panitia pemilihan dekan, ya panitia pemilihan dekan itu dibentuk untuk menyelenggarakan proses dari mulai pendaftaran sampai kepada nanti sosialisasi dan pemilihan dari grassroots, ya itu ada panitianya. Jadi Senat memberikan SK kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi panitia yang bentuk Senat sebagai pelaksananya.
Hingga hari ini baru satu pendaftar yang melakukan pendaftaran bakal calon dekan atas nama Dr. Imron Rozuli. Panitia masih menunggu kandidat lainnya untuk maju menjadi bakal calon dekan FISIP. Kondisi predisis merupakan kondisi ketika seseorang belum sakit, tetapi berisiko tinggi mengalami penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan jantung koroner. Kondisi predisis biasanya tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka berisiko tinggi terkena penyakit serius. Dengan mengenali resiko-resiko sebelum munculnya gejala penyakit kronis tertentu, upaya pencegahan tentunya bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Setiap orang perlu waspada dan memeriksa kondisi kesehatannya, terutama yang sudah memasuki usia 40 tahun, namun tidak hanya bagi orang tua, faktanya banyak anak-anak muda yang sudah dalam kondisi predisis. Dr. Gaga Irawan Nugraha, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Unpad, menjelaskan bagaimana kondisi predisis banyak ditemukan pada anak muda, bahkan mahasiswa sekalipun. Pada saat itu, dilakukanlah pemeriksaan pada mahasiswa dalam satu periode. Itu setiap kita melakukan pemeriksaan pada mahasiswa, ternyata banyak yang predisis. Mahasiswa loh. Iya. Bahkan tingkat 1. Oh wow. Iya. Tingkat 1. Umumnya apa, Dok? Nah, ya sekarang. Khawatir jadi takut ya, Dok. Ya, jadi yang predisis itu contoh ya. Iya. Overweight itu predisis. Gaya hidup modern yang obesogenik atau memicu obesitas menjadi faktor utama meningkatnya predisis. Untuk itu, 5 pilar hidup sehat sangat dianjurkan, yaitu pola makan yang baik, olahraga teratur, istirahat cukup, menghindari rokok dan alkohol, serta mengelola stres dengan baik. Kita harus berusaha untuk mencegah sakit. Tidak ada penyakit yang terjadi tiba-tiba. Semuanya berproses dan dimulai dengan predisis. Oleh sebab itu, mulailah dari sekarang, secara rutin, ukur lingkar pinggang Anda, ukur berat badan Anda, ukur tekanan darah, periksa gula darah puasa, itu yang basic, dan tentukan apakah Anda mengalami prediksi atau tidak, dan coba tanya kepada orang tua apakah sudah punya keadaan sakit atau tidak, karena kalau mereka ternyata juga punya riwayat sakit atau sudah sakit, maka berarti Anda juga punya risiko yang sama dengan mereka, dan berarti sungguh-sungguh harus sudah mulai mengubah gaya hidup agar terhindar dari kondisi penyakit yang sama dengan orang tua Anda. Untuk informasi seputar kesehatan lainnya, saksikan program Healthy Talk di kanal YouTube Divya Unpad TV dari Jatinangor, Sumedang. Tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk UBTV. Universitas Hasanuddin menandatangani Memorandum of Understanding, MOU, dengan pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Penandatanganan yang dilakukan Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa, dan Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaipa dilakukan di lantai 8 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat tanggal 11 April tahun 2025. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sebelumnya telah dijalin pada periode pertama Bupati Sofyan Kaipa. Dalam kesempatan ini, Sofyan Kaipa menyampaikan sejumlah potensi Banggai Laut yang bisa dikembangkan bersama dengan Unhas, khususnya potensi kekayaan laut. Di antara potensi yang dimiliki dalam sektor tersebut ialah produksi ikan segar yang melimpah, juga spesies ubur-ubur langka di wilayah perairan Banggai Laut. Terdapat pula potensi di sektor pariwisata, berupa gua di bawah laut yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. Bupati Sofyan Kaipa berharap Universitas Hasanuddin bisa menyumbangkan pemikiran-pemikiran serta inovasi dalam mendampingi pemerintah Kabupaten Banggai Laut untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada. Salah satu penghasil ikan segar. Ini cuman lagi-lagi kita masih membutuhkan satu level di atasnya. Ini ya, seperti hari ini telah terjadi kerjasama. Kenapa? Bahwa kampus itu akan memberikan semacam pemikiran-pemikiran segar untuk mendampingi pemerintah daerah. Pusat juga akan bertanya, kerjasama dengan siapa? Nah, tentu hari ini, alhamdulillah,
mewakili seluruh masyarakat Banggai Laut mengucapkan banyak terima kasih pihak Unhas yang telah memberikan kesempatan dan telah selesai memberikan kerjasama yang baik. Perlu juga saya sampaikan, selaku Bupati Banggai Laut, Unhas ini telah memberikan suasana terang Banggai Laut. Suatu kebanggaan saya pada hari ini, kebahagiaan khusus karena sebagai orang kelautan saya tahu persis bahwa Banggai Laut ini punya nama, punya potensi, sehingga dengan penandatanganan MOU yang diperbaharui tadi, semoga ada hal-hal baru Pak Bupati yang akan kita angkat menjadi unggulan-unggulan baru bagi Banggai Laut untuk menjadi kabupaten yang semakin maju ke depan, masyarakatnya semakin bahagia, semakin sejahtera, dan tentu pimpinannya juga semakin bangga karena mereka bisa bekerja dengan tulus, ikhlas, tapi juga cerdas dan memberi kebermanfaatan atas kerjasama ini. Kerjasama ini, mantan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas ini pun mengaku melihat potensi yang besar di Banggai Laut. Prof. Jamaluddin Jompa berharap dengan diperbaharuinya perjanjian kerjasama ini, ada hal baru yang bisa dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Banggai Laut semakin maju. Dari Makassar, Tim Liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Karena teman-teman berita hari ini bagus dan menarik kan? Jangan lupa saksikan Kampus Plus 62 hanya di akun YouTube official UBTV setiap hari Jumat pukul 14.30 dan juga setiap hari Minggu pukul 1 siang hanya di akun YouTube UBTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share agar akun ini terus menarik dan juga berkualitas. Sampai jumpa!